السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa ahbabi a'azzakumullah, pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, dan itu adalah nikmat yang sangat besar tentunya setelah nikmat iman dan Islam yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kita jalan Islam, jalan sunnah beliau, yang kita kaum muslimin wajib bersyukur kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala pilihkan bagi kita Islam dan juga pilihkan bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai panutan kita, sebagai barometer atau mi'yar kita di dalam kehidupan ini. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam kehidupan ini sebagai syariatnya melalui Rasulullah SAW, maka wajib bagi kita orang-orang beriman menjadi asal iman dan i'tiqad kita bahwa itu yang terbaik, bahwa itu yang yang membawa kita kepada keselamatan. Walaupun di perjalanan kehidupan ini kita akan berhadapan dengan banyak ujian, karena Allah Subhanahu wa taala ketika syariatkan bagi kita agama yang hak ini, dia syariat sebagai ujian bagi kita hambanya. Apakah kita akan tetap beriman, apakah kita akan meninggalkannya? Karena di balik ujian-ujian yang banyak itu, di situ jaminan keselamatan, di situ jaminan kebahagiaan, baik itu di dunia ataupun di akhirat kelak. Sehingga apapun di dunia ini yang kita sepertinya rasakan atau pandang sebagai sesuatu yang membahagiakan dan akan menyelamatkan kita di dunia apalagi di akhirat kelak, tetapi kita lihat dengan pandangan ilmu yang Allah berikan kepada kita dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bahwa itu menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, apa yang Rasulullah SAW gariskan. Maka sebagai orang yang beriman wajib kita meyakini bahwasanya jalan yang tampak menyelamatkan, yang tampak membahagiakan itu adalah jalan yang tidak benar. Karena kita lebih mendahulukan keimanan daripada akal. Kita lebih mendahulukan keimanan daripada perasaan. Dan itu yang harus kita tanamkan, bahkan kita minta kepada Allah doa agar diberikan kita sahabat, istiqamah di atas jalan itu. Karena jalan ini sepertinya menyusahkan, sepertinya menyulitkan, sepertinya akan membawa kita kepada kehancuran.
tetapi sebenarnya di baliknya itu ada keselamatan, di situ ada kebahagiaan. Bahkan orang itu bisa berbahagia dan merasakan kebahagiaan di atas agama ini di balik derita dan ujian yang dia hadapi, dan itu dilakukan oleh para sahabat. Karena setiap kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujian kehidupan itu bukan hanya kesulitan. Ujian kehidupan itu juga kemudahan. Ujian kehidupan itu juga kesenangan. Ujian hidup itu juga kesehatan. Ujian hidup kita itu memiliki sesuatu yang banyak, baik itu harta, keluarga, atau kedudukan, atau pandangan orang kepada kita. Oleh karena itu di antara wasiat Imam Ahmad bin Hanbal kepada murid-murid beliau agar mereka menghindarkan diri dari fitnah syuhrat, fitnah cinta untuk dikenal orang, cinta untuk dikagumi banyak orang, menjadi pandangan orang. Ya, karena itu membinasakan. Padahal itu seperti sebuah prestasi bagi orang banyak. Karena orang pasti memuji karena orang itu dia terkenal, karena dia dicintai banyak orang, karena dia disenangi oleh banyak orang. Padahal tidak semua orang-orang yang menyenangi kita, dia menyenangi kita di atas kebenaran. Boleh jadi dia menyenangi kita karena tidak di atas kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau engkau mentaati kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, maka mereka pasti akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang yang beriman, karena dia membaca hidup ini dengan keimanan, bukan semata akal, bukan semata perasaan, dia diberikan keyakinan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah digoyahkan, karena Allah yang menetapkannya. Bukan karena ilmu yang dia miliki semata. Karena bukanlah banyak ilmu itu semata yang menetapkan hati kita itu di atas keimanan. Karena para ulama, bahkan seperti Imam Al-Zahabi rahimahullah menyebutkan di Siyar A'lamin Nubala, itu sunuf banyak orang yang dia min azkiya'in nas fil ardh, orang-orang cerdas di muka bumi ini, tetapi mereka tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tersesat banyak para raja, banyak para penguasa dunia, banyak para pengusaha dunia, banyak orang-orang yang terkenal, dan bahkan banyak orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ilmu, tetapi dia tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hidayah ilmu itu sendiri. Oleh karena itu di dalam hadis Anas bin Malik, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW dengan makna perkataan, "Ma yuksirhu an yaqul ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, ini menunjukkan pertama bahwasanya kita itu setiap saat membutuhkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita diberikan taufik untuk menambah ilmu atau bertambah ilmu, semakin kita butuh berdoa kepada Allah untuk ditetapkan. Banyak orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak semua orang yang banyak ini dia diberikan sabat dan istiqamah di atas hidayah itu. Oleh karena itu di antara wasiat Rasulullah SAW kepada sebagian para sahabat, sabda Rasulullah SAW, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, thumma istaqim, kemudian istiqamahlah. Ya. Karena istiqamah ini
tidak boleh kita bayangkan pada hakikatnya dia kesusahan selamanya, dia kesulitan selamanya, dia kekurangan selamanya, dia kemiskinan dan kefakiran selamanya. Boleh jadi bahkan itu realitanya. Istiqamah itu adalah kejayaan hakiki. Istiqamah itu adalah kebahagiaan hakiki. Istiqamah itu kekuasaan yang hakiki. Dan itu dikatakan oleh para raja tentang para ulama kita yang menjadikan mereka dicintai oleh banyak orang. Ada sebagian para khalifah itu ketika mendengar sebagian ulama tabi'in atau tabi'it tabi'in atau salah seorang ulama di zaman salaf ketika singgah di suatu kota, ya, lalu mereka disambut oleh banyak orang, dan bukan karena mereka mencari popularitas, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hati atau qulub kepada orang-orang itu, kecintaan kepada orang alim ini yang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebagian khalifah itu mendengar orang alim ini datang singgah di suatu negeri, lalu disambut oleh orang banyak, tua, muda, laki, perempuan dan sebagainya karena ilmunya. Kemudian khalifah ini sendiri yang mengatakan, haula al-muluku haqqan. Mereka inilah para raja yang hakiki. Jadi mereka didatangi oleh banyak orang bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena kekuasaannya, tetapi karena sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hati orang banyak, kecintaan kepada mereka terhadap orang yang berilmu yang diberikan hidayah istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril wa qala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Thumma ahabbahu Jibril, thumma nada Jibril ahla as-sama' وقال إن الله أحب فلانا فأحبوه ثم أحبه أهل السماء ثم وضع له القبول في الأرض. Beliau Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil Jibril dan mengatakan kepadanya, ya Jibril, inni uhibbu fulanan, aku mencintai fulan. Dan para ulama mengatakan, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Bukan perkara yang hakiki itu engkau mengatakan mencintai kepada Allah atau mencintai Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang hakiki dari perkara itu adalah engkau benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril mencintai orang tersebut. Kemudian Jibril menyeru semua para malaikat penduduk langit dan mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, maka cintailah fulan ini. Maka kalian cintailah fulan ini. Kemudian penduduk langit mencintai dia. Kemudian diberikan qabul, penerimaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada fulan ini di muka bumi. Kalau kita renungkan hadis ini, siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau Allah mencintai dia, Allah katakan di dalam hadis qudsi, wala in sa'alani la uhib wala in sa'alani la u'tiyannahu wala in ista'adha bi la u'idannahu. Kalau dia meminta kepadaku, atau orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam hadis wali, maka aku pasti akan memberi dia apa saja yang dia minta. Dan kalau dia berlindung kepadaku, maka aku pasti akan melindunginya. Dan inilah yang harus kita upayakan di dalam kehidupan ini, bagaimana kita berusaha dengan ibadah hati kita, dengan ibadah lisan kita, dengan ibadah fi'liyah kita, supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah mencintai kita. Karena itulah jaminan hidup. Karena sekarang pikiran kita itu kadang-kadang dipecah
oleh syaitan dengan ammarah su' dari kita, syahwat kita untuk berikhtiar banyak hal, ya, yang melalui misalnya pendidikan atau talabul ilm, dia menargetkan kehidupan begini dan sebagainya. Orang yang mungkin diberikan taufik oleh Allah untuk dia bekerja, berusaha mencari ma'isyah, kadang-kadang ma'isyah ini betul-betul menjadi target yang harus dia lakukan ini dan sebagainya. Dia bukan bagian lagi dari sesuatu yang dia proses, yang sebenarnya mendukung hal yang asasi dari asal kita diciptakan oleh Allah, adalah untuk beribadah kepada Allah dan mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal kalau kita wujudkan hal yang sebenarnya itu bergantung kepada taufik Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang lain itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang itu dalam ujian, seperti disebutkan, walaupun orang ini dalam tantangan, tidak ada sahabat itu setinggi apapun dia dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, melainkan mereka itu pasti memiliki apa? Ujian. Ya. Alif lam mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka bahwasanya mereka begitu saja ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan bahwa kami beriman, kemudian mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti kita diuji oleh Allah. Dan kita ingat ujian kita itu bukan hanya kesulitan, kemudahan juga ujian kita. Kesehatan itu ujian kita. Harta yang banyak itu juga ujian kita. Ilmu yang banyak itu juga ujian kita. Orang yang berilmu, kalau dia tidak melaksanakan apa yang dia ilmu ini, yang berkaitan dengan kewajiban untuk dia dakwahi, untuk dia ajarkan, ya, maka kita akan dihisab dengan ilmu kita ini, atau kita tidak amalkan. Berbeda dengan orang yang tidak tahu, orang yang bodoh misalnya, maka dia tidak akan dihisab dengan sesuatu yang tidak dia ilmui tentangnya. Mungkin dia diuzuri dengan kejahilannya pada masalah-masalah tertentu. Dan ini yang harus kita perhatikan. Jadi pertama, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari hadis yang kita sebutkan, hadis Anas bin Malik, agar kita diberikan sabat, karena sabat itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Sabat itu kemudahan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabat dan istiqamah itu adalah kemudahan. Artinya ini harus kita talqin hati kita, talqin pikiran kita, bahwa kita istiqamah ini membahagiakan. Istiqamah kita itu tidak menyusahkan. Artinya bukan menyusahkan yang hakiki. Ujian ada, tetapi ujian itu membahagiakan. Seperti orang mengatakan bahwasanya tidak semua tangisan itu kesedihan, tapi ada juga tangisan dia adalah apa? Kebahagiaan. Tidak semua orang yang tertawa itu dia apa? Bahagia. Ada orang yang tertawa itu dia gila. Ya kan? Atau ketemukan orang tertawa tengah jalan, tidak berpakaian dan sebagainya. Dia tertawa. Bukan karena dia bahagia. Ya, mungkin dia bahagia tanpa dia sadar karena tidak ada beban syariat. Tapi dia gila. La aqla lahu. Tidak ada akal bagi dia. Atau bahkan ada orang yang tertawa itu dia stres. Dia tidak tahu bagaimana melampiaskan beban masalah dia kecuali dengan cara seperti itu. Ada orang yang tertawa, dia dalam derita. Ada yang menangis tapi dia dalam kebahagiaan. Ya, antum misalnya berpisah dengan orang tua, ya, ini terutama yang banyak merantau ini alumni. Ya, banyak merantau, terus tiba-tiba pulang, ya, pasti antum akan menangis bahagia ketemu orang tua dan sebagainya. Ya, makanya alumni yang masih merantau ini siap-siap untuk kembali ke orang tua mereka. Ya, dan ini kita sudah nasihatkan sama sebagian. Harus siap dari sekarang. Jangan pernah berpikir selamanya di negeri orang. Ya, di negeri orang. Dan sebaik-baik kehidupan orang itu adalah di negeri kita sendiri. Dan itu manfaatnya banyak. Kata para ulama, kalau antum sakit banyak yang menjenguk antum karena semua kerabat dekat. Kalau antum itu meninggal, kita meninggal, banyak orang yang akan mensalatkan kita.
Di kampung orang, mungkin yang di sekitar kita itu aja yang apa? Mensalatkan kita atau akan menjenguk kita dan sebagainya. Ya. Dan kalau kita memulai di negeri kita dengan kesulitan, sekarang kalau kita memulai dakwah atau kehidupan secara umum, maka kalau antum tunda pulang 10-20 tahun yang akan datang, antum juga akan memulai dengan apa? Dengan kesulitan yang sama. Tapi antum sudah 50 tahun waktu itu. Waktu nanti. Itu pun kalau antum diberikan umur apa? Panjang. Ya. Belum tentu antum sampai 40 tahun seperti Ustaz antum atau 50 tahun atau 60 tahun. Belum tentu. Karena ajal setiap saat bisa apa? Datang. Karena tidak ada yang tahu ilmunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis itu pertama kita harus banyak berdoa. Karena kalau Nabi Muhammad SAW yang dijamin hidayah, dijamin keselamatan, yang dijamin tidak akan pernah sama sekali bergeser dari kebenaran, ya, dan itu yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, maka kita berarti butuh kepada doa itu lebih banyak. Ya, dan para ulama mengatakan saya tidak gelisah bahwa saya tidak dijawab atau tidak doa saya, tapi saya gelisah kalau saya tidak berdoa. Jadi kita harus banyak berdoa, sabat. Dan sabat itu bukan semata sabat atau istiqamah itu bukan semata kata istiqamah itu. Tapi yang kita sebutkan, sabat dan istiqamah itu kebahagiaan yang hakiki. Tidak ada kebahagiaan yang lain. Hanya itu Allah Subhanahu wa taala yang pastikan dalam banyak ayat Rasulullah, yang pastikan di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma istiqamah itu banyak ujiannya, tetapi ujian yang menyenangkan, ujian yang membahagiakan, ujian yang meluaskan. Ya. Rasulullah SAW, kehidupan beliau, dan kita mungkin tidak akan pernah bisa seperti kehidupan beliau Rasulullah SAW, karena kesempurnaan itu hanya pada beliau sebagai manusia. Ya, sebagai manusia, artinya kesempurnaan yang Allah berikan baik yang berkaitan dengan tatbik kepada syariatnya dan sebagainya. Adapun kita ini diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian yang kedua, di samping kita banyak berdoa untuk istiqamah ini, ya, maka kita terus mengulang-ulang mengingat makna daripada doa Rasulullah SAW tersebut. Pertama, dari sisi bahwasanya perintah ini atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan doa istiqamah itu sangat mahal. Ya, antum bisa bayangkan mana yang lebih tragis, orang itu tidak mendapatkan hidayah sama sekali di dunia ini sampai dia mati, dibandingkan dengan orang sudah diberikan hidayah Al-Quran dan Sunnah lalu dia berujung kepada kematian, wal iyadu billah, tidak di atas apa? Hidayah. Dan ini terjadi pada sebagian orang yang mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Ya. Ummu Habibah radhiyallahu taala anha yang kemudian menjadi istri Rasulullah SAW, ketika beliau hijrah dulu ke Habasyah yang dipimpin oleh sahabat Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, disertai dengan mantan suaminya saat itu, yang kemudian begitu sampai di Habasyah, karena itu negeri orang-orang Nasara, dan di situ ada Raja Najasyi, yang justru Allah berikan hidayah kepada Raja Najasyi, yang dia Raja Habasyah saat itu, untuk mendapatkan hidayah Islam. Dan mantan suami Ummu Habibah justru begitu sampai di Habasyah, dia justru tidak diberikan hidayah sabat, istiqamah di atas Islam, dan justru memeluk agama Nasara. Padahal itu dengan perjalanan ujian yang tidak mudah. Mereka berhijrah ke Habasyah itu dengan izin Rasulullah SAW. Setelah mereka mengalami banyak penderitaan di Mekah karena ujian memeluk Islam dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW, beliau itu penyayang kepada umatnya, kepada sahabatnya. Beliau perintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, ke negeri yang dia negeri
non muslim tetapi dia lebih ringan ujiannya dibandingkan dengan kondisi Mekah yang masih dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Ya. Dan ini juga ada faedah besar bahwasanya kita kalau berada di suatu tempat yang sulit kita merasakan untuk bisa hidup istiqamah dan kita merasa bahwasanya di situ ada pilihan antara kita istiqamah berdakwah dan sabar terhadap orang-orang di sekitar kita, atau kita akan terbinasakan di jalan dakwah ini, menyimpang jalan dakwah karena pengaruh orang-orang di sekitar kita. Kalau kita pada poin yang kedua ini, maka kita harus meninggalkan tempat itu ke tempat yang lain yang bisa kita merasakan ada jaminan istiqamah pada diri kita di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita membinasakan diri kita. Ya, wala tulqu bi aydikum ila at-tahluqah. Jangan kalian mencampakkan atau melemparkan diri kalian dalam kebinasaan dengan segala bentuknya, baik itu kebinasaan fisik atau kebinasaan di dalam agama. Ya. Karena kebinasaan di dalam agama wal iyad billah itu asyad daripada kebinasaan orang yang berkaitan dengan secara apa? Fisik. Dan seperti tadi kita sebutkan bahwasanya kita diberikan anugerah istiqamah oleh Allah, itu minnah yang dia lebih besar daripada hidayah asal itu sendiri. Ya, karena tidak semua orang yang dapat hidayah dia istiqamah di atas hidayah. Tidak semua orang yang diberikan hidayah kepada ilmu syar'i dia istiqamah di jalan ilmu syar'i. Apapun yang Allah pilihkan kita, misalnya antum para alumni, ada yang akhirnya ditakdirkan oleh Allah profesi seperti ini sebenarnya. Tapi tetap kita kepada asal talabul ilmi. Tidak bisa kita mengajarkan ilmu yang lebih luas yang berkaitan dengan akidah, fiqh atau tafsir atau yang lainnya. Minimal kita mengajarkan Al-Quran. Dan itu seutama ilmu yang diajarkan atau sesuatu yang diajarkan kepada orang banyak. Dan ini nas hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Ya. Jadi setelah diberikan taufik untuk belajar Al-Quran, kemudian taufik juga untuk mengajarkan Al-Quran. Antum jadi pengusaha, tapi antum talibul ilm. Dan ini tidak bertentangan. Dan para sahabat dulu asnaf. Para sahabat itu asnaf. Mereka berbeda-beda profesi mereka. Ada yang jadi petani, ada yang jadi pengusaha, ada yang orang biasa, ada yang miskin, ada yang fakir, ada yang kaya. Ya, dan kita juga berhadapan dengan objek dakwah itu tanpa kita beda-bedakan. Ya, kita sama orang kaya, yang penting dia mau dakwah kita, ya kita harus dekat. Orang miskin, dia mau dakwah kita juga harus dekat. Dan Rasulullah SAW seperti itu. Ya, jangan justru kita beda-bedakan. Misalnya kalau dia orang miskin tidak mau kita dekati. Ya, berarti kita memasukkan diri ke dalam adwa, ya, atau penyakit-penyakit di dalam dakwah itu sendiri. Terus kita hanya dekat sama orang kaya misalnya. Tapi jangan kita juga seperti merasa itu idealis. Oh, kita enggak mau sama orang kaya. Kita mau hanya orang-orang miskin. Kalau orang miskin ini yang menangkan dakwah, orang miskin ini kita tidak akan terhina dengan mereka dan sebagainya. Tidak, Rasulullah SAW bergaul dengan semua sunub sahabat. Ya, tidak semua sahabat itu miskin. Tidak semua juga sahabat itu kaya. Bahkan misalnya para ahli ekonomi di zaman sekarang ini menunjukkan misalnya sahabat Abdurrahman bin Auf itu kekayaannya tidak bisa ditandingi dengan orang yang kaya di zaman ini, orang yang terkaya di zaman ini. Dan beliau itu dekat dengan Rasulullah SAW. Dan kita kalau berdakwah itu sebaik-baik qudwah kita, uswah kita itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bergaul dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Baik dia kaya atau dia miskin. Dia tidak merasa misalnya bahagia dengan hanya orang kaya. Subhanallah, kalau kita diberikan taufik oleh Allah kepada iman yang hakiki,
kita akan berbahagia dengan siapapun orang-orang yang beriman, baik dia kaya atau miskin. Kadang-kadang mungkin kita lebih bahagia bertemu dengan orang miskin dibandingkan dengan orang kaya. Kadang-kadang kita lebih berbahagia dengan orang kaya dibandingkan dengan orang miskin. Bergantung kepada apa? Keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing. Ya. Jangan kita abaikan begitu kita ketemu dengan orang miskin, saya tidak akan bisa tenang. Subhanallah, banyak justru orang-orang kaya itu ingin dia bertemu dengan orang-orang apa? Miskin. Padahal mereka orang-orang awam. Dia berbahagia membagikan sesuatu dari dunia mereka kepada orang-orang apa? Orang-orang miskin. Justru dia gelisah hidupnya kalau dia tidak berbagi dari dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang miskin. Ada seorang pengusaha kaya di negeri Emirat. Saya tidak tahu persis di bagian negeri yang mana. Di Emirat itu ada seorang masyayikh cerita, ada seorang yang kaya raya dan dia punya batangan emas itu satu gudang, dan dia punya pekerja yang setiap minggu atau setiap hari itu mengelap batangan emas yang banyak itu. Sementara orang yang kaya ini karena dia sudah berumur diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak penyakit, sehingga dia harus diatur oleh dokter atau dokternya mengatur dia untuk menjaga makanan. Oh, tidak boleh makan ini, tidak boleh. Ya, salah anak Abu Dzar. Ya, makan apa aja itu hidup yang paling mudah itu. Hidup yang paling mudah itu bisa makan apa saja. Yang penting halal. Ya, ini tidak boleh dia makan ini kalau dia ada penyakit ini, tidak boleh makan ini, harus diukur semua. Dan dia merasa tersiksa karena dia masih muda dulu dan dia punya kekayaan, dia mau makan apa saja dia bisa. Dan sekarang dengan kekayaannya yang lebih banyak, lebih tersiksa lagi, dia mampu untuk membeli apa saja yang dia inginkan, ya, dari makanan atau yang lainnya, tetapi dia tidak bisa menikmati makanan itu. Kemudian dia bertanya kepada seorang syekh di tempatnya itu, dia mengeluhkan hal ini. Dia bilang, saya diberikan oleh Allah rezeki yang sangat banyak, tapi saya tidak boleh makan ini dan saya merasa tersiksa. Ayah syekh ini menyarankan kepada beliau, coba engkau bersedekah setiap hari, kumpulkan 100-200 orang fakir miskin, berikan mereka makan, dan engkau siapkan. Dan ini dia lakukan. Dia siapkan setiap hari, dia panggil 100-200 orang lebih. Dan dia saksikan duduk bersama orang-orang miskin itu makan bersama dengan makanan yang paling dia senangi. Dan dia mengatakan setelah melakukan itu, saya merasakan saat saya menikmati makanan yang paling enak ketika saya masih sehat, justru saya lebih menikmati melihat orang-orang itu makan dan menyantap makanan yang saya siapkan. Artinya dia lebih berbahagia dibandingkan dengan menikmati secara langsung. Dia bahagia dulu menikmati makanan itu yang diberikan oleh dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia merasakan justru menyaksikan orang-orang fakir miskin itu makan karena dia tidak bisa makan, itu lebih berbahagia dan lebih nikmat dibandingkan dengan dia menyantap dulu atau mengingat dulu dia masih sehat bisa makan. Dan itu kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Menunjukkan bahwasanya kebahagiaan itu bisa kita dapatkan pada sesuatu yang sederhana. Apa yang menjadikan orang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaannya dari hal-hal yang sederhana, dari bergaul yang sederhana atau bergaul dengan orang yang sederhana, karena kita itu sudah memasukkan di dalam pikiran kita hal-hal yang sifatnya duniawi sebagai sebab kebahagiaan kita. Kita itu tanpa sadar kadang-kadang, bahkan mungkin sebagian sadar, memasukkan di dalam pikiran kita, oh saya kalau tidak punya harta banyak, saya tidak bisa senang kayaknya. Kadang-kadang tanpa sadar itu masuk dalam pikiran kita. Ya, padahal orang-orang di zaman salaf dulu, kebahagiaan itu banyak hal, dari hal yang dihalalkan atau bahkan dari ibadah, ya, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dari hal-hal yang sederhana. Ada orang yang sederhana kebahagiaannya itu bertemu dengan orang-orang miskin. Ada sebagian orang, subhanallah, dia datangi kadang-kadang orang-orang yang dianggap paling miskin,
di kampung-kampung tertentu, dia bawa makanan bersama keluarganya, lalu dia duduk bersama mereka, dia kasihkan makanan, dia bahagia melihat orang-orang yang sangat berbahagia dengan apa? Dengan apa yang diberikan yang tidak pernah digambarkan. Ya, artinya dia datang kepada orang-orang yang paling miskin di kampungnya atau di tempat lain yang dia dengar, dia bawakan makanan paling enak, dia datang bersama keluarganya, lalu dia siapkan makanan itu di tempat mereka. Ya. Dan kalau dibilang bahwasanya orang-orang miskin ini sangat berbahagia dengan sesuatu yang dadakan, yang mengagetkan, tiba-tiba dia dapat makanan yang enak tanpa dia usahakan. Sebenarnya yang lebih berbahagia adalah orang yang memberi itu. Sama dengan kita kalau mengajarkan ilmu, sama dengan kita kalau berdakwah. Kalau orang-orang yang hadir mendengarkan dakwah kita, yang mendengarkan ceramah kita, yang mendengarkan ilmu yang kita ajarkan, merasa bahwasanya dia berbahagia mendengarkan ilmu kita, dia dapat ilmu yang baru yang tidak pernah dia dengar, atau dia mendapatkan pengulangan ilmu yang dulu pernah dia dengar, hampir dia lupa, atau dia ingat kembali, atau dia semakin kuat ilmu tentang ilmu itu pada dirinya, mungkin dia merasa dia berbahagia dan sangat berbahagia. Sebenarnya kita yang menyampaikan ilmu itu lebih berbahagia insyaallah dibandingkan dengan orang yang kita perdengarkan. Kenapa kebahagiaan itu dia lebih? Karena pertama Allah berikan kebahagiaan karena dia menunaikan kewajibannya sebagai orang yang memiliki ilmu untuk dia dakwahkan ilmu. Kedua, dia telah memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmu itu, bukan hanya dia manfaat untuk dirinya. Jadi dia mendapatkan dua sumber kebahagiaan itu. Karena kebahagiaan itu pada apa? Pada amal soleh. Ya. Kehidupan yang hidup itu pada apa? Pada amal soleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, barang siapa yang beramal dengan amal soleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan menjadikan kehidupannya kehidupan yang baik. Kata para ulama tafsir, hayatan thayyibah itu adalah rezeki yang halal, kata mereka sebagian. Ada yang mengatakan dari mereka hayatan thayyibah itu adalah kehidupan, artinya istiqamah di atas jalan hidayah atau kebenaran. Dan itu tidak bertentangan satu sama lain. Hayatan thayyibah itu adalah kehidupan yang baik yang Allah berikan. Tidak ada yang terbaik dari kehidupan dunia itu kecuali kehidupan yang Allah sifatkan di dalam ayat ini. Kehidupan yang baik, baik secara duniawi, baik dia secara agama, baik dia dalam hal-hal yang lainnya. Kemudian Allah katakan wala najziyannahum, dan kami pasti akan ganjar mereka dengan ganjaran yang jauh lebih besar atau lebih baik dibandingkan dengan apa yang mereka amalkan. Kemudian selanjutnya dari faedah hadis Anas bin Malik itu, kita diberikan isyarat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang menjadikan kita sahabat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak sahabat dan istiqamah itu dengan semata ilmu kita. Sebanyak apapun yang kita baca dari Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah SAW, maka hidayah itu tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqamah, hidayah istiqamah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita kalau diberikan hidayah kepada hidayah itu sendiri, kemudian hidayah kepada hidayah istiqamah itu sendiri, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini minnah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ilmu kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena teman-teman kita, bukan karena guru-guru kita, bukan karena kekuatan harta kita, fisik kita. Semua itu murni minnah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan dapat hidayah. Jadi ini dikatakan oleh para sahabat, dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika di perang Khandaq, kalau bukan karena Allah kita tidak akan dapat hidayah, kalau bukan karena Allah kita tidak akan sholat, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan melakukan ibadah dan seterusnya. Ya. Dan kalau bukan karena hidayah kita tidak akan berkumpul di tempat ini.
mungkin kita akan berpisah dengan ragam jalan hidup yang berbeda. Waliyadzubillah. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala satukan kita di atas hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala satukan kita di atas istiqamah sampai kita wafat dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Firdaus yang tertinggi, sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita dan dijauhkan dari segala ketergelinciran, kebinasaan, baik itu dunia ataupun agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menetapkan hati kita di atas hidayah, di atas kebaikan, di atas kebahagiaan, di atas keberkahan sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.